Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anti. Saya dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sini. Jadi, saya ingin menjelaskan tentang APBN di bidang kesehatan. Tapi, teman-teman tahu nggak sih apa itu APBN? Nah, bicara soal APBN berarti berbicara soal uang kita juga. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rancangan keuangan tahunan Indonesia yang dirancang setiap tahun dengan tujuan untuk menjadi acuan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara bisa sesuai rencana dan sesuai dengan porsinya. Tapi, gimana sih lebih jelasnya? APBN sendiri dapat diibaratkan seperti seorang mahasiswa yang bersekolah di luar kota, tapi berpisah dengan orang tuanya. Sedangkan orang tuanya hanya memberikan uang sekali untuk setahun. Lalu, ia harus mengalokasikan uang tersebut untuk membeli bahan makanan, biaya sekolah, biaya asrama, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus benar-benar terencana agar keuangannya tidak kacau. Begitu juga dengan APBN yang harus direncanakan agar keuangan negara ini tidak kacau. Terus, kalau kita pengen tahu lebih lanjut, apa sih kebijakan APBN dan fungsi APBN? Nah, kebijakan APBN dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sedangkan fungsi APBN dibagi menjadi 6, yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu pengertian APBN serta kebijakan dan fungsi APBN? Sekarang saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua tentang poster APBN 2020 sebagai berikut. Postur anggaran APBN 2020, pendapatan negara mencapai 2.233,2 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 2.540,4 triliun. Belanja pemerintah pusat 1.683,5 triliun, transfer ke daerah dan dana desa 856,9 triliun, penerimaan perpajakan 1.865,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak 367,0 triliun, penerimaan hibah 0,5 triliun. Alokasi di bidang kesehatan 75 triliun meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat-alat kesehatan, upgrade 132 rumah sakit, insentif dokter dan tenaga kesehatan, santunan kematian tenaga medis, dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya. Postur anggaran kesehatan dan target kesehatan 2020 sebagai berikut. Anggaran kesehatan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting. Berikut adalah dana anggaran kesehatan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Melalui belanja pusat, APBN 2020 mencapai 97,2 triliun rupiah, sedangkan Outlook 2019 86,0 triliun rupiah. Melalui transfer ke daerah, APBN 2020 34,9 triliun rupiah, sedangkan Outlook 2019 31,0 triliun rupiah. 5,2% THD APBN 2020. Kebijakannya, refocusing anggaran kesehatan. 1. Mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah. 2. Penggalian pajak baru negative externalities untuk kesehatan. 3. Penguatan program promotif dan preventif AI program Germas. Penguatan anggaran kesehatan untuk program Early Childhood. 1. Meningkatkan nutrisi ibu hamil atau menyusui dan balita. Akselerasi penurunan stunting. Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan. 1. Harmonisasi dan sinkronisasi KL dan Pemda untuk membangun Vaskes. 2. Mendorong skema KPBU. Peningkatan level ekspresitas program JKN. 1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan. 2. Strategis purchasing untuk efisiensi biaya manfaat. 3. Penyesuaian besaran iuran PBI dan non-PBI. Indikator kesehatan, stunting atau balita. APBN 2020 mencapai 27,1%, sedangkan Outlook 2019 mencapai 30,8%. Insiden tuberkulosis per 100.000 penduduk. APBN 2020 mencapai 272 triliun rupiah,
sedangkan Outlook 2019 mencapai 295 triliun rupiah. Jumlah kabupaten atau kota dengan eliminasi malaria APBN 2020 mencapai 325 triliun rupiah, sedangkan Outlook 2019 mencapai 300 triliun rupiah. Target kesehatan APBN untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia melalui KL, penerimaan bantuan iuran PBI melalui JKN 96,8 juta jiwa, Rp 48,8 triliun. Penugasan tenaga kesehatan sebanyak 2.700 orang ke daerah-daerah tertinggal. Penyediaan makanan tambahan PMT bagi 824.600 balita kurus. Perluasan lokasi prioritas program penurunan prevalensi stunting pada 260 kabupaten kota dengan target prevalensi stunting pada balita sebesar 27,1%. Penyediaan makanan tambahan PMT bagi 466,450 ibu hamil kurang energi kronik KEK. Fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sebanyak 233 FKTP. Imunisasi bayi usia 0-11 bulan mencapai 1,8 juta bayi melalui TKDD, dak fisik, dak non-fisik, Otsus Papua. Penguatan pelayanan kesehatan dasar 6.452 puskesmas, bantuan operasional kesehatan 9.993 puskesmas, penguatan intervensi stunting di 260 kabupaten kota, penguatan pelayanan kesehatan rujukan 642 rumah sakit, bantuan operasional KB untuk 18.001 puskesmas dan 7.144 kecamatan, pembangunan RS Pratama 12 kabupaten kota. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, dari penjelasan singkat tadi, kita udah tahu kan apa itu APBN dan peran APBN di anggaran kesehatan. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada teman-teman semua serta kepada APBN. Pesan saya kepada teman-teman semua adalah, sebagai generasi muda, kita harus bersama-sama untuk peduli lingkungan serta peduli uang kita. Tunjukkan kita sebagai generasi muda yang hebat. Dan pesan saya kepada APBN adalah, semoga APBN benar-benar mengalokasikan uang tersebut untuk anggaran-anggaran yang telah ditentukan, agar terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sekian dari video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.